Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jenny Naga dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 220108085. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang karakteristik dan perbedaan individu. Selamat menyaksikan. Perkembangan individu adalah perubahan yang progresif, kontinu, atau berkesinambungan dalam diri individu dari lahir sampai mati. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan satu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Perbedaan individual dapat dikategorikan ada beberapa bidang, yaitu yang pertama ada perbedaan fisik, yaitu ada usia, tingkat, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua ada perbedaan sosial, yaitu ada status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian, yaitu watak, motif, minat, dan sikap. Perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Yang berikut ada perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam istilah pertumbuhan diberi makna dan digunakan untuk menyatakan perubahan ukuran fisik yang secara kuantitatif semakin besar atau semakin panjang. Sedangkan istilah perkembangan diberi makna untuk menyatakan terjadinya perubahan aspek psikologis dan aspek sosial. Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti perkembangan bukan hanya sekedar penambahan tiap senti pada tinggi badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Perkembangan kognitif dapat dikategorikan beberapa tahap, yaitu tahap pertama masa sensorik motor, yaitu masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya, contohnya menangis. Yang kedua ada masa praoperasional, yaitu ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili sesuatu konsep. Yang tahap ketiga ada masa konkreto profesional, yaitu pada tahap ini anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu yang pertama ada identifikasi atau mengenal sesuatu. Yang kedua ada negasi, yaitu bagaimana dia sudah bisa mengingkari sesuatu. Dan yang ketiga ada reprokasi, yaitu dia sudah mulai mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Tahap keempat adalah tahap operasional, yaitu dalam usia remaja dan seterusnya seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis.